Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairania Delia dari kelas 11 Averus. Saya akan mempresentasikan judul riset saya yang berjudul Pemanfaatan buah tanjung sebagai bahan dasar pembuatan brownies dengan pembimbing pertama yaitu Bapak Daulat Siregar dan juga pembimbing kedua yaitu Ibu Hairul Hidayati dengan penguji pertama yaitu Miss Fitri Rizky dan penguji kedua yaitu Miss Hijratun Hasanah Tanjung. Saya akan mempresentasikan poin-poin terpenting dari riset saya. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Sir, bisa tolong lanjut ke slide selanjutnya, Sir? Oke. Baiklah, adapun alasan yang melatar belakangi saya membuat penelitian dari pemanfaatan buah tanjung sebagai bahan dasar pembuatan brownies adalah yang pertama, banyak buah tanjung yang tidak termanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, banyak manfaat dari buah tanjung yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kandungan buah tanjung yang baik untuk kesehatan tubuh sangat terabaikan. Lanjut yang slide selanjutnya, Sir, yaitu ada identifikasi masalah dan juga batasan masalah. Identifikasi masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu kurang familiarnya pemanfaatan buah tanjung di masyarakat. Yang kedua, buah tanjung memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh, namun jarang dimanfaatkan karena rasanya yang sepat. Adapun batasan masalah dari penelitian saya ini adalah saya membatasi masalah pemanfaatan buah tanjung sebagai bahan dasar pembuatan brownies dengan parameter yang akan diuji, yaitu uji organoleptik dan juga uji hedonik. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi buah tanjung terhadap uji organoleptik pada brownies. Yang kedua, bagaimana pengaruh rasa brownies dari buah tanjung terhadap uji hedonik brownies. Adapun tujuan penelitian dari riset saya ini adalah yang pertama, untuk mengetahui variasi konsentrasi buah tanjung terhadap uji organoleptik pada brownies. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh rasa brownies dari buah tanjung terhadap uji hedonik pada brownies. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian riset saya ini ada dua, yaitu secara praktis dan secara teoritis. Manfaat secara praktis yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan produk berupa brownies yang dibuat dari bahan buah tanjung. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam membuat sebuah produk unggulan yang berpeluang menghasilkan pendapatan. Lanjut secara teoritis yang pertama yaitu menambah wawasan dan hasanah pengetahuan dan penelitian mengenai pemanfaatan buah tanjung sebagai bahan pembuatan brownies. Yang kedua, mengetahui berbagai kandungan buah tanjung yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan tentang gizi kepada masyarakat. Yang ketiga, memberi informasi kepada masyarakat tentang variasi pengolahan buah tanjung sebagai bahan pembuatan brownies. Selanjutnya Langsung masuk ke bab 3 aja ya. Oke, Bapak rasa bab 2 itu nggak perlu kamu presentasikan, itu sebagai lampiran aja. Yes, langsung masuk ke bab 3 aja ya. Ini, silahkan. Oke, Sir. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pertama alat. Adapun alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang pertama blender, kemudian baskom, oven, pisau, dandang pengukus, sendok, wajan, mangkok, spatula, dan juga mixer. Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang pertama tepung buah tanjung, yang kedua air,
yang ketiga baking powder, yang keempat margarin, yang kelima gula, yang keenam garam, selanjutnya coklat bubuk, telur, dan juga vanili. Tolong lanjut slide sedikitnya, Sar. Oke, sebentar ya. Oke, Sar. Silakan prosedur penelitiannya. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan tepung diawali dengan mencuci bersih beberapa buah tanjung yang sudah matang. Yang kedua, buah tanjung dibelah menjadi 2 dan diambil bagian dagingnya menggunakan sendok. Yang ketiga, daging buah tanjung dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan dengan suhu yang sudah ditentukan. Daging buah tanjung harus benar-benar kering dan tidak memiliki kandungan air. Yang selanjutnya, buah tanjung yang sudah kering di blender sampai halus seperti tepung. Apabila sudah halus, tepung tanjung dapat digunakan. Yang selanjutnya adalah timbang gula pasir sebanyak 20% dan telur sebanyak 22%. Dikocok menggunakan mixer hingga mengembang. Selanjutnya, tambahkan vanili 0,4% dan baking powder 0,4%. Lanjut ditambahkan dengan bahan tepung tanjung berdasarkan ukurannya. Yang terakhir adalah tambahkan coklat bubuk sebanyak 5%, mixer hingga adonan tercampur merata, lalu adonan dimasukkan ke dalam loyang yang telah diolesi margarin. Kemudian dilakukan pengukusan adonan selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mairani yang sudah mempresentasikan proposal penelitiannya. Langsung saja kita beri kesempatan kepada Miss Fitri sebagai penguji pertama untuk memberikan masukan atau saran kepada Mairani. Kepada Miss Fitri kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Jamhari. Pak, saya bisa share screen? Bu, silakan. Mana ya? Mairani, apakah bisa diaktifkan videonya? Jadi wajah kamu bisa terlihat ya. Sar, maaf, Sar. Kamera HP saya macet, Sar. Oh ya, nggak bisa berarti? Nggak bisa, Sar. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Bu. Baik, oke. Mairani, judulnya kan pemanfaatan buah tanjung sebagai bahan dasar pembuatan brownies. Ya, Miss. Brownies itu semacam apa di sini? Kue kan? Iya, Miss. Yang mau ditonjolkan di sini browniesnya atau tepungnya? Yang pertama itu tepungnya dulu, Miss. Baru akan dilakukan pengujian terhadap brownies, Miss. Pengujian terhadap brownies. Kenapa tidak? Berarti buah tanjung ini dimanfaatkan sebagai tepung hanya untuk brownies. Jadi untuk lainnya nggak bisa tepungnya digunakan? Bisa, Miss. Tapi saya lebih mengutamakan kepada brownies dulu, Miss. Kenapa harus brownies? Ya, nggak apa-apa sih, Miss. Emang gimana? Kenapa harus brownies? Di latar belakang ada nggak dibuat kenapa harus brownies? Kan, halo? Ayo, Iya, Miss. Mairani silakan dijawab. Oke, Di Sar. latar belakang ada nggak latar belakangnya kenapa harus brownies? Soalnya kalau judulnya udah ini, semua variabel yang ada di judul harus ada di latar belakang. Karena menurut saya brownies itu banyak digemari oleh masyarakat, Miss. Ada nggak di latar belakang kamu katakan seperti itu? Nggak ada, Miss. Nah, itu harus ditambahkan. Jadi, buah tanjung harus ada di latar belakang. Bahan dasar pembuatan brownies. Nah, kenapa harus brownies? Ya, kamu jelaskanlah di latar belakang. Kan selain brownies juga bisa. Bisa aja dibuat jadi entah makanan yang lain kan. Makanya brownies dijelaskan. Kenapa harus brownies yang kamu buat di sini. Gitu ya. Oke, Miss. Kemudian, ini kamu terbaca kan
yang Miss ini? Yang Miss share? Iya, Miss. Nah, di sini, di kata pengantar, nih Allah Subhanahu wa Ta'ala, SWT-nya itu kan harus huruf besar, jangan lupa diganti. Kemudian di judul ini kan harus apa namanya? Capital each word. Judulnya. Kemudian di daftar isi, kalau kayak gini kan kurang rapi dia. 2.11 di sini, 2.12. Lebih bagus kalau disamaratakan aja. Kalau kayak gini nampak tidak rapi ya, Nak. Iya, Nanti Miss. diperbaiki lagi. Oke, Miss. Oke. Masih ada beberapa kata yang masih salah, kayak spasinya belum pas ya. Kayak yang Miss tanda di sini, lonjong, ini kan harus ada spasinya. Itu harus diperhatikan juga ya. Oke, Miss. Nah ini penulisan apa namanya, catatan kaki muslimah, 2012, komanya harus dibuat. Ini udah ada belum di daftar pustaka? Miss mau nanya sama kamu dulu. Apa, Miss? Ini muslimah, catatan kaki yang kamu buat ini udah kamu buat belum di daftar pustaka? Ada, Miss. Ada. Jadi Ada, setiap Miss. Ya, bagus kalau ada. Jadi setiap catatan kaki harus ada di daftar pustaka. Jangan sampai kamu udah buat catatan kakinya, rupanya saat dilihat di daftar pustaka nggak ada. Oke, Miss. Apa lagi ya? Nah, di identifikasi masalah, setiap yang ada di identifikasi masalah wajib harus ada di latar belakang. Ini semuanya yang dua poin ini, ada nggak kamu sebutkan di latar belakang? Nggak ada, Miss. Nah, harus kata-kata yang dua ini harus muncul di latar belakang ya. Jadi setiap yang kamu identifikasi masalah ini lah yang menjadi sumber dari latar belakang masalah kamu. Gitu. Jadi harus saling sesuai antara identifikasi masalah dengan latar belakang. Rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi buah Tanjung terhadap uji organoleptik pada brownies atau pada tepungnya? Mairani? Saya, Miss. Ini di rumusan masalah kan bagaimana pengaruh variasi konsentrasi buah Tanjung terhadap uji organoleptik pada brownies? Kepada browniesnya atau kepada tepung pembuatan browniesnya? Yang mana ini sebenarnya? Pada tepungnya, Miss. Setelah pada tepungnya baru nanti diuji cobakan kepada browniesnya. Gitu, Miss. Oh iya. Jadi harusnya apa nih? Pada tepungnya? Iya, Miss. Harusnya pada tepung Tanjung. Ya kan? Karena yang mau kamu teliti, yang mau dimanfaatkan itu adalah buah Tanjung itu kan, buahnya kan, Nak? Iya, Miss. Buahnya, Miss. Bukan bijinya? Bukan, Miss. Tujuannya oke. Ini masih di sini juga masih ada nih kata yang salah, makanan dan kurang spasi. Diperhatikan masih banyak lagi tadi Miss tengok ke bawah juga. Oke, Miss. Oke, habis itu di bab 2. Bab 2. Bisa lah ya bab 2. Penelitian yang relevan dengan yang kamu buat ini ada nggak? Udah ada nggak penelitian sebelumnya? Apa, Miss? Boleh diulang lagi, Miss, pertanyaannya, Miss?
penelitian sebelumnya udah ada nggak tentang brownies ini? Belum ada, Miss. Kalau pemanfaatan buah tanjung jadi tepung udah ada? Pemanfaatan buah tanjung jadi tepung tuh udah ada belum penelitiannya? Macet-macet, Miss. Nggak bisa saya dengarnya, Miss. Wah, macet-macet. Ini masih macet? Halo? Iya, Miss. Nah, penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan buah tanjung menjadi tepung udah ada belum? Nggak dengar juga? Yuk. Coba kamu cari tempat yang koneksinya nggak terputus, Fitri. Merah nih. Merahnya apakah masih terputus? Maaf Bu Fitri ya. Pindahlah aku ya, Don. Oke, Merani silakan dijawab pertanyaan dari Miss Fitri tadi. Ya, Miss. Untuk penelitiannya sudah ada, Miss. Tapi belum terlalu memaparkan tentang buah tanjungnya gitu, Miss. Jadi kamu nanti mau buat kayak mana? Saya akan lebih memaparkan dengan lebih jelas gitu, Miss, tentang tepung buah tanjungnya. Juga manfaat-manfaatnya, Miss. Ada nggak kamu buat di sini di penelitian yang relevan? Maksudnya, Miss? Kan penelitian tentang pemanfaatan buah tanjung itu udah ada. Ada nggak kamu jelaskan di proposal kamu bahwa udah ada yang buat itu? Ada, Miss, tapi hanya judul doang, nggak memaparkan semuanya, Miss. Di bab 3 ya tadi. 3. Nah, ini kan. Di sini kan. Nah, di sini di penelitian relevan ini kamu jelaskan sedikit, kemudian buat juga siapa ininya, apa namanya, daftar pustakanya. Kan di sini nggak ada, cuma tahun 2019. Siapa yang buat? Halo. Iya, Miss. Penelitian yang relevan tadi agak kamu jelaskan sedikit, kemudian tulis siapa penulisnya sama tahunnya, kayak catatan kaki gitu. Kalau ini kan cuma judul sama tahunnya aja kamu jelaskan di sini. Kalau bisa penelitian yang relevannya itu lebih banyak, jangan cuma satu gitu, untuk mendukung penelitian kamu ini. Oke, Miss, nanti saya perbaiki, Miss. Udah. Oke, bab 3 ya. Karena ini masih proposal, kan di sini harus ada kata-kata akan dilaksanakan. Kemudian, berarti kan sedangkan kamu sempro ini aja baru bulan Oktober. Berarti penelitian ini bukan Oktober lah kamu lakukan. Ini udah akhir Oktober, berarti ini harus diganti. Jangan bulan Agustus sampai Oktober lagi, ganti. Kamu ganti Januari sampai Maret 2021 ya. Oke, Sir. Ganti ya. Oke, Miss. Kemudian objek dari penelitian ini tadi kan tepungnya yang mau diteliti kan? Bukan browniesnya kan? Iya, Miss. Ini kelihatan ya. Oke, sepertinya ini prosedur pembuatan tepungnya. Kayaknya pembuatan tepungnya simpel gitu ya, cuma dimasukkan ke oven, habis itu di blender gitu aja. Iya, Miss. Saya juga udah pernah ngelakuin, Miss. Oh, udah. Itu memang bisa dimakan? Bisa, Miss. Rasanya agak manis-manis sepat gitu, Miss. Oh, oke. Berarti bisa mudah dikerjakan lah ya, nanti kalau ada penelitian nggak akan terkendala kan? Insya Allah bisa, Miss.
Karena di CTF sendiri kan banyak buah pohon tanjung. Maunya kamu jelaskan juga di latar belakang tadi bahwa di CT Foundation banyak pohon tanjung. Kan kamu kerjanya di SMA CT Foundation. Oh, iya, Miss. Ini upaya diversifikasi atau diverifikasi? Apa yang betul kata-katanya? Upaya verifikasi, Miss. Betul, diversifikasi. Diversifikasi. Diversifikasi, betul. Kamu tahu nggak apa maksud dari kata itu, Mairani? Saya, Sir. Apa itu diversifikasi pangan? Aku nggak tahu saya, Sir. Kamu buat di situ, kamu nggak tahu artinya apa, cuma kamu buat di proposal. Saya diversifikasi itu tapi apa? Saya lupa gitu, Sir. Jadi kalau di pelajaran biologi itu di bab bioteknologi ada istilah diversifikasi pangan. Jadi makanan yang belum ada itu kamu kembangkan berdasarkan kreativitas serta inovasi kamu. Jadi itu makanan yang belum ada kamu kembangkan menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Itu namanya diversifikasi pangan ya, Mairani. Jadi bukan diversifikasi apa ya? Bukan Bu, memang betul diversifikasi. Rupanya Mairani pun tidak tahu. Ini lagi 100. Ini apa maksudnya 1000 Celcius atau 100 derajat Celcius? Maksudnya 100 derajat Celcius, Miss. Berarti masih banyak kan kata-kata sama spasi yang bersalah-salahan. Itu harus jeli kita melihatnya satu persatu ya. Iya, Miss. Oke, sepertinya masih ada lagi nggak ya? Oke, kayaknya cukup sekian yang bisa Miss berikan masukan. Saya kembalikan kepada Pak Jemi. Terima kasih Pak Jemi. Ya, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah memberikan masukan kepada Mairani. Ya, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Hijratun Hasanah Tanjung untuk memberikan masukan atau saran atau mungkin pertanyaan kepada Mairani. Kepada Ibu Hijratun dipersilakan. Oke, Bu Hijratun, silahkan memberikan masukan atau saran kepada Mairani agar si Mairani bisa memperbaiki proposalnya dengan cepat. Oke, nanti bersiap-siap Riyadi ya. Habis Riyadi baru Monica. Ayo, Bu Hijratun, apakah ada gangguan di sana? Pak Jemi, suara saya tidak terdengar ya di tempat saya. Dengan jelas, Bu. Silakan, Bu. Nggak, ini saya dari tempatnya Bu Fitri. Oh, bisa, bisa. Ya, bentar ya, Pak. Oke. Atau di situ aja, Bu Hijrah, supaya nggak memperlama waktunya. Jadi kita suaranya Pak dari tempat saya. Ayo udah di tempat Bu Fitri aja, Bu. Iya, di tempat Bu Fitri aja, Bu Hijratun ya. Ya. Halo. Ini Bu Hijratun sama Bu Fitri di perpustakaan atau di luar perpus? Di perpustakaan, Pak. Kenapa nggak di saya? Oh, gitu. Saya dari sini aja ya, Pak. Dari tempatnya Bu Fitri. Boleh, boleh. Silakan, Bu. Biar cepat. Baik kepada ini gimana nih? Mairani. Stop ya. Baik kepada Mairani, pertama saya mau bertanya dulu nih. Halo Mairani. Saya, Miss. Saya screen share dulu ya. Ini saya gabung dari punya Fitri aja. Nah, di sini kan judul kamu kan pemanfaatan buah tanjung sebagai bahan dasar pembuatan brownies nih kan. Ya.
Menurut kamu kan katanya kan buahnya itu kan sepat atau kelat nih. Menurut kamu itu bakal mempengaruhi rasa dari brownies-nya nggak? Kalau menurut saya nggak, Miss. Soalnya nanti bakal ada tambahan bahan-bahan yang lain, Miss, untuk tidak mempengaruhi rasa brownies-nya, Miss. Oh, tidak mempengaruhi ya? Tapi kan biasanya kan kalau tepung itu kan rasanya kan tidak ada rasa nih ya kan? Tawar. Ya tawar. Dan sedangkan ini kan tepungnya kan jadi berasa lebih kelat gitu kan? Kan pasti kan adalah pengaruhnya terhadap pembuatan brownies itu. Ayo, gimana Mairani? Iya, Sir. Ya. Bagaimana menghilangkan rasa sepat atau kelat pada tepung buah Tanjung agar nanti tepungnya memang benar-benar tawar gitu, tidak ada pengaruh rasa asli dari buah tersebut. Itu apa yang kamu tambahkan, bagaimana prosedurnya? Silakan kamu jawab pertanyaan dari Bu Hijratun tadi ya. Oke, Sir. Baik, Miss. Saya kan pada saat pembuatan tepung Tanjungnya nanti tumis dan juga pembuatan browniesnya kan bakal ada tambahan beberapa bahan gitu, Miss. Saya rasa itu nanti bakal menutupi rasa buah Tanjung yang sepat itu, Miss. Berarti memang tepung kamu ini hanya dimanfaatkan untuk pembuatan brownies ya, biar tertutupi rasa dari kelatnya itu. Karena kan kalau seandainya dimanfaatkan nih sama pembuatan yang lainnya gitu kan. Kan kalau pembuatan kue atau bahan dasar untuk yang lainnya kan itu kan rasanya kan lebih lebih original gitu kan, lebih terasa. Kan kalau mungkin kalau ini kan brownies dia lebih lebih terasa coklatnya mungkin ditambahkan. Jadi dia tidak terasa terlalu kelat untuk ininya. Saya rasa mungkin bisa kamu tambahkan juga di latar belakangnya itu lebih spesifik dia. Dan lebih dalam lagi, lebih menjuru. Oke, Miss. Terus di sini kan, ini latar belakang kamu nih. Ini ada pohon Tanjung. Ini Tanjungnya huruf kecil. Ini Tanjungnya huruf besar. Yang mana nih yang betul? Oh iya. Maaf, Miss, salah ketik itu saya, Miss. Oke. Mungkin saya sependapat dengan Bu Fitri ya, yang di bagian latar belakang kami itu harus lebih dalam lagi membahas tentang apa masalah kamu dan latar belakang kamu itu lebih dalam lagi. Seperti kan banyak ini yang belum kamu jabarkan di sini kan. Seperti rumusan masalah kamu kan di sini belum kamu jelaskan tentang kondisi di CTF gimana dan sebagainya seperti itu. Kamu lebih masih menjelaskan tentang manfaat dari buah Tanjung itu aja sih di sini ya? Iya, Miss. Baik. Terus identifikasi masalah tadi udah, batasan udah. Kamar mandi, Mem. Mana ya? Baik, di sini kan masuk ke bab 2 ya. Halo, Mairani. Iya, Miss. Nah, di bab 2 kamu ini kan banyak nih kamu buat tentang pengertian-pengertian ya kan? Iya, Miss. Aturannya kan ini kan apakah teoritis atau tentang apa kan? Kenapa di sini kamu nggak buat contohnya ini kan pengertian dari siapa, ini teori dari siapa gitu? Kan teoritis, berarti ada yang mengungkapkan teorinya dari siapa kan? Di sini saya lihat kamu banyak yang nggak mencantumkan gitu kan, ini teori siapa, ini teori siapa. Iya, Miss. Ya, itu banyak ya. Iya, Miss. Baru kemudian
Mungkin bisa ditambah lagi ya referensinya, referensi dari ininya. Kan banyak nih kan pengertian dari kayak teori dari siapa, kemudian kamu simpulkan. Saya rasa di bab 2 dibuat seperti itu aja. Jadi lebih banyak dia referensi kamu, tidak hanya terpatok pada satu aja gitu. Terus kalau bisa itu ini kan ini apa namanya? Terbaru dia, jangan ambil tahun-tahun lama apanya. Referensinya. Iya, Miss. Terus di sini kamu pun tidak ada membuat pengertian. Kan kamu kan ada buat apa nih? Tepung gitu kan. Kamu kan nggak ada tuh buat teori tentang pembuatan tepung itu gimana, segala macam. Sini ada? Ada kamu buat? Nggak ada, Miss. Saya rasa itu kayaknya sepertinya penting. Karena kan kamu kan bahasnya buat tanjung, mau dibuat jadi tepung, dan direalisasikan ke brownies gitu kan? Brownies. Iya, Miss. Nah, saya rasa itu perlu diinikan juga. Dijelaskan juga, jadi bisa lebih paham. Oke, Miss. Baru, kemudian ini apa nih? Yang ini? Kamu bisa nampak? Ya, Miss. Ini indera pengecap, yang ini. Paneli. Oh, Miss. Itu namanya footnote. Catatan kaki ya, www.petra.ac.id. Kamu Tahun ada nggak 2009. buat di ini? Buat di apa? Daftar pustaka. Oh, iya. Apa, Miss? Kamu ada nggak itu buat di daftar pustaka? Nggak ada, Miss. Saya rasa itu perlu ya. Iya, Miss. Wajib. Iya, kamu kayaknya banyak nih yang kamu buat ada di sini tapi nggak ada di ininya. Apa namanya? Pustaka. Iya, nggak ada di daftar pustakanya. Kemudian itu untuk bab 2. Untuk mungkin ini tadi Bu Fitri sudah membahas panjang lebar. Untuk yang di bab 3-nya ya. Oke, Miss. Merani, kamu sambil buka laptop, kemudian kamu tulis apa saja masukan dari Miss Fitri dan Bu Hijratun ya. Oke, Sir. Nah, di sini kan kamu bukan variabel penelitian itu kan ada 25%, 50%, sama 75% kan. Dan kamu buat itu ujinya itu 2 kali. Ya kan, ini 2 kali jenis penelitiannya kan. Diulang 2 kali. Tapi di sini kamu kayaknya ini ada buat ini. Buatnya sampai 4 kali. Kayaknya ini salah ya. Karena kan kamu kan konsentrasi 25, 50, sama 75 kan. Oh, iya. Bilangnya. Tapi di sini kamu buat masih sampai 4 kali. Iya, Miss. Saya rasa itu juga perlu diperhatikan lagi. Kemudian, nah kan di sini kan kamu buat kan sampai 3 kali penelitian. 3 kali 3, 25%, 50 sama 75%. Tapi kan dibuat sampai D2 sama D1. Berarti kan nggak sampai kan Pak Jenny? Berarti dia harusnya 3 kali 2. Ada 6 kali itu ya? Iya 6 Pak. kali pengulangan. Nah, di sini sedangkan di sini kan dibuatnya mana dia? Dibuatnya 2 kali 4 ya, Bu? 8. Iya, dibuatnya 2 kali 4 ya kan, Pak? Salah. Perbaiki denahnya ya. Denah roundnya kamu perbaiki, Mairani. Iya, Oke, Sir. Berarti itu D nggak ada ya, Bu? Iya, D-nya nggak ada. Oke. Terus gimana ya di daftar ini? Di daftar isi yang ini ada tadi saya lihat kan ini Rahmatun Maulana. Dia di apa? Nggak saya lihat dia terletak di mana tuh apanya. Tapi kok ada daftar isinya? Daftar pustaka saya. Itu, Miss, yang di bagian penelitian relevan itu, Miss. Itu kan saya lupa buat namanya, Miss. Rahmatun Maulana itu, Miss. Makanya saya bingung kan, saya cari gitu kan Rahmatun Maulana, kok di sini ya nggak ada dia catatan kakinya dia nggak masuk, tapi kok daftar pustakanya dia ada gitu. Iya, Miss. Baik, Miss. Saya perbaiki, Miss.
Ya. Mairani, Bapak kasih Iya, tahu Sir. ya, ini pelajaran untuk kamu dan untuk yang lain. Ya, jadi setelah kamu sempro, jangan sampaikan kata saya lupa, itu nggak boleh. Ya, oke lah, kamu sekarang masih ada di SMA. Nanti kalau kamu ada di S1 atau di kampus, begitu kamu nanti mau sempro, ditanya sama penguji kamu bilang saya lupa, itu mereka pasti akan marah ya. Jadi pastikan sebelum kamu sempro, proposalnya sudah bagus, sudah sempurna ya. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada kata saya lupa. Ya. Oke, Sir. Oke. Silakan Bu Hijrah. Mungkin Pak James, saya memberi masukannya, sarannya cuma sampai situ aja. Saya kembalikan kepada Pak Jemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hijratul yang sudah memberikan masukan dan saran kepada Mairani. Semoga Mairani bisa memperbaiki proposalnya dengan baik, ya sesuai dengan masukan dari penguji tadi. Kemudian kamu konsultasikan dengan pembimbingnya ya. Jangan lupa untuk komunikasikan terus agar nanti tanggal 21 November kamu bisa mengumpulkan proposal riset sebelum menuju ke penelitian lapangan. Oke, Mairani ya. Oke, Sir. Oke, terima kasih.